Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah berencana untuk merakit PC, yang mana kita lihat di meja ini sudah tersedia beberapa komponennya, yang insya Allah nanti kita rakit secara sama-sama untuk dapat mengenali komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan kita ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, perkenalkan kami dari channel Faifu dengan saudara Edi Thomas. Insya Allah kita sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi rasa, berbagi insya Allah rezeki. Nah, baiklah, kita lihat dulu sekarang komponen yang sudah kita punyai di meja kita ini. Dari mulai mainboard yang utamanya, ya kita lihat mainboardnya ada casing, ada monitor, ya belum kita buka. Ini kita pakai PSU nya yang 500 watt, ya, RGB. Prosesor kita sudah lama, itu i3 yang generasi ke-9, mungkin insya Allah bisa kita rakit. RAM, kita punya RAM DDR4 dan 8x2 yang insya Allah nanti bisa double channel untuk istilahnya dalam kinerja performa kerjanya. Tidak lupa juga kita memakai SSD NVMe generasi keempat dari Auros, yang ini kecepatannya bisa mencapai 4000 MHz. Itu cooling fan-nya kita pakai yang sederhana saja, ya, dari John Bode Sign itu CR1200. Ini kita coba untuk pemakaiannya, insya Allah ini akan membantu dalam hal pendinginan CPU. Nah, tidak lupa juga untuk casing, nanti kita tambahkan beberapa komponen pendingin seperti beberapa dari fan ini, fan ukuran 12, ya, yang insya Allah nanti membantu airflow daripada komputer kita yang kita rencanakan ini. Casing mainboard, maksudnya mainboard, motherboard, keyboard, sama ini mouse beli yang biasa saja. Ini jadi ini intinya ini kita merakit PC seoptimal mungkin dengan biaya seringan mungkin. Itu yang kita harapkan. Di sini nantinya kita akan menempatkan file-file utama sistem dalam SSD. Lantas untuk data-data yang umum kita masukkan di dalam hard disk. Ya, di sini sudah kita sediakan insya Allah hard disk 2 GB untuk sementara, mungkin cukup untuk istilahnya menyimpan sebagai storage daripada file-file yang akan kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang kita sisihkan dulu, kita pinggirkan dulu komponen-komponen yang mungkin terakhir digunakan. Misalnya ini monitor kita turunkan dulu, nanti mengganggu di meja semua. Ini nanti mungkin tahapan-tahapan belakang yang akan kita gunakan. Nanti kita pinggirkan dulu. Lenggang juga. Nah, kita mulai dari mainboard, karena pada dasarnya mainboard inilah untuk perencanaan kita dalam membangun suatu sistem di dalam PC kita. Kita lihat ini MSI, katanya model baru Brown Z390. Isinya panel back, ya, buku sekedarnya saja, cuman lembar, ada CD drivernya, ya, tambahan komponen-komponen lain. Ini kayaknya untuk nutup soket-soket yang ada. Nah,
Biasa ini ada 2 kabel SATA untuk HDD. Kita buka. Oke. Gini kira-kira penampakan daripada MSI dengan seri Z390 Plus, yang kalau kita lihat speknya lumayan ini ya. Kita lihat speknya ini dari model namanya Z390 S01 ya, supportnya pada support Intel generasi 9 atau 8 ya, dengan Pentium Gold atau Celeron prosesor. Selanjutnya soket LGA 1151, soket LGA 1151. Enggak, ini soket 1151 yang nanti kita pasangkan prosesornya di situ. Lanjutnya graphic interface itu 2 kali PCIe 3.0 kali 16 slot, support two-way AMD Crossfire teknologi. Display interface yaitu DisplayPort. Kita lihat di sini ya, DPI ini port. Nah, cuman ini diperlukan kalau kita memakai onboard ya, yang semua tersedia di sini, prosesornya harus mendukung untuk display. Tuh, jadi kalau prosesornya tidak mendukung display, harus kita tambahi card di sini, card VGA card ya. Kita lanjutkan slot memori 1 2 3 4 slot memori ya. Memori di sini adalah 4 kali PCIe di slot ini ya. Ekspansi slot itu maaf. Memori slot 4 DIMM ya. DIMM dual channel, berarti dia bisa saling bantu 2 channel dengan kecepatan maksimum 4400 MHz. Lumayan 4400 MHz. Ya. Untuk storage itu 1 kali turbo M2 slot, support Intel Optane. Nah, SATA-nya ada di sini. 1 2 3 4 5 6 SATA ya. LAN kita lihat di sini, LAN belakang. Nah, LAN. Nah, terus USB 1 2 3 4 5 6 USB yang ada di sini. Yang ini yang biru semua berarti 30 30 30. Yang ini 31 generasi 1 dan generasi 2. Ini Type C, satu ini USB-nya. Lumayan, port-port USB-nya banyak, sehingga nanti tidak menghalangi untuk transfer data. Audio 8 channel 71 ya, HD audio. Ini audio ya, ini slot masuknya ya, untuk kalau kita kegunaan untuk audio sangat lengkap gitu. Nah, jadi kita ulang lagi yang di belakang ini, di bagian belakang ini nanti dia tuh pakai panel. Ini untuk mouse, ini USB bebas ya. Ini untuk tampilan dari DPI, ini DP DisplayPort ya. Ini untuk jaringan internet lah itu. Yang semuanya USB kita kaitkan di situ. Ya, mudah-mudahan itu memperlancar dari sistem PC kita yang akan kita bangun ini. Ya, untuk menggabungkan supaya dapat membangun jadi sistem ini, SSD storage-nya ini akan kita tempatkan nanti di sini ya, bisa di sini untuk yang ada tempat slotnya ya. Ini slot 1 slot 2 bisa kita pasangkan nanti macam itu. Nah, ini tadi di dalam PDF-nya, di dalam manualnya, bahwasanya mainboard ini bisa performanya mencapai 4000 MHz kecepatan. Nah, di sini untuk mengoptimalkan dari pekerjaan kita harus mengimbangi itu dengan dengan SSD-nya yang asli. Itu yang asli maksudnya yang
benar-benar bisa mampu kecepatan sampai 4000 MHz. Makanya di sini kita pakai salah satu SSD yang kita gunakan adalah Aorus NVMe Gen 4 SSD yang besarannya sebatas 500 GB. Ini lumayan harganya macam itu. Nah, kita lihat dulu di dalam ini apa ada manualnya apa itu ya. SSD ini kalau kita baca ininya dia mempunyai kecepatan 4000 MHz. Mudah-mudahan ini nanti bisa membangun sistem yang kita harapkan. Nah, ini adalah heatsinknya sehingga dia nanti panasnya bisa dibuang melalui heatsink ini ya. Alhamdulillah heatsinknya bagus sekali, cuma tebal ya, cuma itu. Kita lihat posisinya. Sekarang kita mau memasangkan cooler masternya, fan cooler ya. Ini fan coolernya dengan posisi yang terbaik kalau kita ngikutin. Nah, kalau kita ngikutin ini bisa di atas, ada di bawah ya. Ini posisinya kan di atas. Nah, di atas prosesor itu. Oke, itu nanti bayangin seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu posisinya nanti. Apakah ini SSD di sini atau di ini tempatnya juga ya, atau di sini. Kita lihat situasi kondisinya nanti. Kalau seandainya kita mau pasang VGA, ini kan untuk VGA, ini VGA. Kalau dia terlalu sulit aliran udaranya, kita cari tempat yang masih segar. Ini baru kita rencanakan. Sekarang kita coba pasang fan coolernya. Kita tekan ini ya, kunci. Oke, sudah terkunci dia. Nah, sini kita lihat, kita lepas ya. Ya, ini jangan sampai tidak dilepas, kalau tidak dilepas tidak dingin ya. Gitu. Nah, sebelum kita pasangkan, ini ada paste bawaannya, tetapi kita ganti dengan yang tubi aja. Nggak usah ya, macam-macam caranya. Ini ada yang silang, ada yang diratakan. Nah, yang intinya ini nanti bisa membantu untuk pendinginan. Oke. Oke. Sudah terpasang. Tinggal kabel-kabelnya disambungkan ke biasa kabel fan. Oke. Ini kita colokkan ke pilihan sistem pan atau CPU pan. Ada beberapa tempat, yang mana ini ada soketnya, ketemu soket yang ini, yang jalannya tinggal masukkan saja. Oke. Nah, oke. Sementara kita sudah sampai memasang ini RAM-nya. Nanti kalau dia terasa sempit di sini, kita bisa pindah ke sini, mendekatin. Kita lihat ini tempatnya ya, ya. Oke, kita kencangkan.
Ya, sampai di sini kita setting. Nanti akan kita coba meletakkannya di dalam casing, ya. Dimana casing kita